Selamat pagi, kita lanjutkan materi di ruang vektor. Hari ini kita akan bicara tentang bebas linier, basis, dan dimensi. Sebelum kita bicarakan tentang bebas linier, ini ada beberapa istilah yang harus Anda ketahui. Jadi yang pertama yang disebut dengan kombinasi linier. Jadi kombinasi linier ini berarti namanya saja kan kombinasi linier. Linier itu berarti hubungannya hubungan yang linier. Jadi kalau saya punya vektor W, ini dikatakan dia sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor yang lain, maka W itu harus bisa kita nyatakan sebagai jumlahan secara linier dari vektor-vektor yang ada itu. Atau kalau kita tuliskan, W ini dapat saya tuliskan menjadi K1V1 ditambah K2V2 ditambah sampai dengan penambahan dari KRVR. K1, K2 sampai dengan KR ini adalah merupakan bilangan real atau yang kita sebut sebagai skalar. Sebagai contoh, kalau B-nya itu adalah 2 min 1 3, V1-nya 1 0 0, V2-nya 0 1 min 3, ternyata 2 1 3 ini 2 min 1 3 itu dapat saya nyatakan sebagai 2 kali vektor V1 dikurangi dengan vektor V2. Nah, sehingga dengan kondisi ini kita katakan bahwa vektor ini merupakan kombinasi linier dari dua vektor yang lainnya. Sebuah teorema menyatakan bahwa apabila V itu ruang vektor, di mana di dalamnya ini adalah V1, V2 sampai dengan VR, maka himpunan semua kombinasi linier dari V1, V2 sampai dengan VR itu kita sebut sebagai subruang dari ruang vektor V. Ini sebagai contoh ya. Misalkan saya punya U dan V dengan U-nya itu adalah vektor 1 0 min 1 dan V adalah vektor 3 min 1 2. Anda diminta untuk menyelidiki apakah vektor W 7 min 2 3 itu merupakan kombinasi linier dari U dan V. Maka untuk melihat hal ini, Anda nyatakan dulu hubungan antara W terhadap vektor U dan V ini. Jadi kita tulis dulu, W itu kita buat dalam K1U1 plus K2U2. Tujuannya di sini ini nanti Anda menentukan adakah nilai K1 dan K2 yang memenuhi dari persamaan ini. Kalau ada, berarti kita bisa katakan bahwa W merupakan kombinasi linier dari U1 dan U2. Tapi kalau kita tidak dapatkan hasil, maka kita katakan W itu bukan kombinasi linier dari U dan V. Kita coba ya substitusikan, kita menuliskan vektor-vektor ini dalam vektor kolom. Jadi W-nya 7 min 2 3 kita tulis dalam vektor kolom, U-nya adalah 1 0 min 1 dan U2-nya adalah 3 min 1 2. Ini kalau Anda jumlah-jumlahkan yang di ruas kanan, kita akan dapatkan kondisi seperti ini. Kalau saya uraikan, maka kita akan peroleh bentuk SPL yang terdiri dari 3 persamaan dengan 2 variabel K1 dan K2. Dari persamaan kedua ternyata kita peroleh nilai K2-nya adalah sama dengan 2. Nah, dari hasil ini kita lihat apakah kalau saya substitusikan ke persamaan 1, ternyata didapatkan nilai K1-nya itu sama dengan 1. Nah, K1 dan K2 yang ada ini kita cek apakah memenuhi persamaan 2. Jadi dicek. Nah, kalau yang ini saya nggak ngecek, tapi saya melihatnya nilai K1-nya sama enggak kan gitu. Kalau K1-nya sama berarti ini merupakan solusinya. Jadi solusinya tidak lain adalah K1 sama dengan 1 dan K2 sama dengan 2. Nah, karena SPL ini punya solusi, maka kita katakan bahwa W itu merupakan kombinasi linier dari U dan V. Nah, di mana bentuk kombinasi liniernya W itu sama dengan tadi K1-nya 1, K2-nya 2. Jadi W saya bisa tuliskan menjadi U1 ditambah 2U2. Atau kalau kita tulis dalam bentuk vektornya, kita akan dapatkan hasil seperti ini. Ini yang dikatakan dengan kombinasi linier. Jadi sebuah vektor bisa saya nyatakan sebagai penjumlahan dari beberapa vektor, enggak, penjumlahan secara linier. Kalau bisa, berarti kita sebut sebagai kombinasi linier. Nah, dari kombinasi linier kita masuk ke merentang.
Jadi kalau di merentang ini dia masih tetap kombinasi linier, tapi vektor W-nya itu tidak hanya satu vektor saja, tapi ini menjadi sembarang vektor yang ada pada ruang vektor. Jadi kita nggak bisa ngambilnya W-nya itu 1, 2 vektor, tapi Anda harus menyatakan itu sebagai sembarang vektor. Ada banyak vektor, itu bisa nggak saya nyatakan sebagai penjumlahan linear dari vektor-vektor yang lain. Nah, itu yang kita sebut sebagai merentang. Kalau ternyata memang dia menjadi kombinasi linear ya. Contoh ini ya, 10 dan 01, dia merentang nggak di R2? Ya kita ambil vektor di R2 itu kan banyak sekali. Anda nggak mungkin bisa menyatakan satu persatu. Oleh sebab itu, kita ngomongnya adalah untuk setiap U vektor sembarang yang ada di R2, vektor sembarangnya saya nyatakan U. Anda mau pakai V, mau pakai A, itu silahkan. Sebut aja komponennya U1 dan U2 gini. Kita coba kita cek apakah U ini bisa saya tuliskan sebagai kombinasi linier dari V1 dan V2. Jadi kalau saya tuliskan U ini sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2. Nah, dari bentuk ini saya akan dapatkan bahwa K1 itu sama dengan U1, K2-nya sama dengan U2. Jadi vektor U itu saya bisa nyatakan sebagai kombinasi linear dari V1 dan V2. Oleh sebab itu kita katakan bahwa vektor ini V1 dan V2 itu merentang pada R2. Karena saya bisa dapatkan kan hasilnya. Contoh yang lain. Selidiki apakah V1, V2, V3 yang seperti ini itu merentang di R3 apa enggak? Berarti Anda harus ambil sembarang vektor di R3. Saya sebut vektor A. Sebut aja ya vektor A, komponennya A1, A2, A3. Terus kita coba buat kombinasi linear vektor A terhadap 3 vektor yang ada di sini. Jadi saya tuliskan A, saya tuliskan sebagai K1 V1 plus K2 V2 ditambah K3 V3. Saya sukanya pakai vektor kolom gini ya. Jadi A-nya A1, A2, A3, V1-nya 100, V2-nya 110 dan V3-nya 111. Tujuan kita mencari K1, K2, K3 yang memenuhi dari persamaan ini. Nah, ini kalau saya uraikan, saya akan dapatkan bentuknya seperti ini. Dari baris ketiga ini ya, berarti ya, saya dapatkan K3-nya sama dengan A3. Dari baris kedua, saya peroleh bahwa K2 plus K3 itu sama dengan A2. Nah, tadi dari baris yang pertama, ketiga tadi saya dapatkan K3-nya A3, masukkan. Jadi saya peroleh K2 adalah A2 min A3. Dari baris yang pertama, saya peroleh nilai K1. Jadi K1 itu sama dengan A1 min, oh salah ini ya, K2-nya aja A2 min A3. K3-nya A3, berarti ini harusnya hilang ya. Tinggal A1 min A2. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan bahwa SPL itu punya solusi. Kalau dia punya solusi, artinya kita bisa dapatkan kombinasi linear untuk sembarang vektor di R3 itu terhadap vektor-vektor V1, V2, V3. Nah, dengan kondisi ini kita sebut bahwa himpunan V1, V2, V3 itu merentang di R3. Itu kalau kita bicara tentang merentang. Dari merentang kita lanjutkan lagi ke bebas linier. Jadi kalau tadi kombinasi linier itu satu vektor ditunjuk, kalau merentang itu sembarang vektor pada sebuah ruang vektor. Kalau bebas linier, kita mau menentukan kombinasi dari vektor-vektor ini terhadap vektor 0. Maka kalau hasilnya itu solusi trivial atau 0 semua, hanya 0 saja yang jadi solusi, maka kita katakan himpunan vektornya bebas linier. Tapi kalau ternyata ada solusi yang lain atau kita nyebutnya sebagai solusi yang non-trivial, maka kita katakan bahwa himpunan tersebut tidak saling bebas linier atau bergantung linier. Contoh ya, 1001 itu bebas linier. Karena apa? Kalau kita buat bentuk kombinasi linier terhadap vektor 0, maka hasilnya K1 itu sama dengan K2, hasilnya sama dengan 0. Sedangkan di bagian 2, kalau saya punya 3 buah vektor ini,
ternyata 3 buah vektor ini kita tidak bisa nyatakan sebagai vektor-vektor yang bebas linear. Karena apa? Ini ada K1 yang nilainya sama dengan 3, K2 yang nilainya sama dengan 1, dan K3 yang nilainya sama dengan -1, itu memenuhi kondisi yang di sini. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai bebas linear. Cara nyarinya bagaimana? Nyarinya nanti kita lihat bersama-sama ya. Ini ada beberapa teorema tentang bebas linear. Jadi kalau sebuah vektor, misalkan 2 buah vektor atau lebih ini, ternyata salah satunya bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor yang lain, maka kita katakan bahwa vektor-vektor tersebut bukan merupakan vektor yang bebas linear. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ada vektor 0, dia pasti bukan vektor yang bebas linear. Kalau misalkan 2 buah vektor ini kita dapatkan satu itu merupakan kelipatan vektor yang lainnya, maka dia juga bukan vektor yang bebas linear. Terus kalau kita dapatkan dimensi dari sebuah ruang vektor itu kita sudah tahu. Terus Anda lihat banyaknya vektor yang akan kita cek itu ternyata jumlahnya, banyaknya itu lebih besar daripada dimensinya, maka dia tidak bebas linear. Contoh ini ya. Selidiki apakah 3 vektor ini bebas linear di R3. Ini R3 ini ada 3 vektor, berarti teorema terakhir tidak berlaku. Kalau mau melihat bebas linear atau enggak, Anda buat kombinasi linear seperti ini. Terhadap vektor 0. Kita coba kita masukkan. K1 -304, K2 5-12, K3 113 terhadap vektor 0. Ini kalau kita operasikan akan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, ini yang harus Anda cari solusinya. Cari solusinya bagaimana, terserah Anda menggunakan apapun. Saya selalu tetap sama, pakai Gauss-Jordan. Nah, ini kalau dengan Gauss-Jordan ya. Dengan Gauss-Jordan OBE mendapatkan MEBT. Nih, kita lihat di MEBT pada bagian yang terakhir. Di bagian terakhir ini ternyata kalau kita lihat dapat K1-nya 0, K2 0, K3 juga 0. Artinya solusi yang Anda dapatkan itu adalah solusi trivial. Kalau solusi trivial, maka 3 buah vektor itu adalah 3 buah vektor yang saling bebas linear di R3. Nah, kalau nanti di sini Anda dapatkan solusi non trivial, maka dia nggak bebas linear. Kalau yang ini kan dapatnya yang bebas linear. Itu cara mencari bebas linear. Kalau contoh yang ini ada 3 buah vektor yang ada di R2. Kalau ditanya bebas linear enggak. Nah, kalau kondisi kayak gini ada teoremanya kan. Teoremanya yang terakhir tadi bilang kalau banyaknya vektor itu lebih dibandingkan dimensinya, maka himpunan vektor tersebut tidak bebas linear. Nah, dalam hal ini banyak vektor ada 3. Dimensinya karena di R2 itu 2. Ya, sehingga dengan kondisi ini 3 itu kan lebih besar daripada 2 ya. Jadi kita katakan bahwa 3 buah vektor ini tidak saling bebas linear. Nah, nggak perlu cari dengan cara yang itu karena kita sudah punya teoremanya. Ya, itu yang disebut dengan bebas linear. Kalau kita sudah bicara tentang merentang dan bebas linear, maka Anda pasti bisa dapatkan yang disebut basis. Jadi karena syaratnya basis itu dia harus bebas linear dan merentang. Ya, harus ini. Kalau dia salah satu nggak terpenuhi, dia bukan basis. Contoh aja, apakah 1001 itu basis R2? Ya berarti kita lihat bebas linear enggak? Oh, ternyata bebas linear. Merentang enggak? Oh, ternyata merentang. Jadi kalau dua-duanya terpenuhi, maka himpunan vektor 10 dan 01 ini merupakan basis R2. Ini nanti dicoba ya. Apakah 10 dan 1,1 itu merupakan basis R2? Silakan dicoba. Jadi dicek bebas linear enggak? Dicek merentang apa enggak. Kalau keduanya terpenuhi, maka kita katakan dia merupakan basis. Silakan dicoba. Ini beberapa, sebelum itu ada koordinat relatif terhadap suatu basis. Jadi kalau kita mau menghitung koordinat relatif dari suatu basis, itu Anda menentukan kombinasi linear yang ini. Sebenarnya ini sama aja ya. Tapi
yang dikatakan koordinat relatif itu adalah konstanta-konstanta yang menjadi solusinya ini. C1, C2 dan sampai dengan CR ini. Ini yang kita katakan sebagai koordinat relatif. Misalkan, jadi 10, 11 tadi itu merupakan basis dari R2 kalau nanti Anda coba. Nah, sekarang disuruh menentukan koordinat relatif U terhadap basis S. Jadi kita tuliskan U sama dengan C1 1,0 ditambah C2 1,1. U-nya 3,2. Kalau ini saya buat dalam bentuk persamaan, saya akan peroleh bahwa 3 itu sama dengan C1 plus C2, 2-nya sama dengan C2. Sehingga dari sini akan kita peroleh nilai C1-nya adalah 1. Sehingga yang akan menjadi koordinat relatif U terhadap basis S itu adalah 1,2. C1, C2. Itu koordinat relatif. Kalau sudah dapat basis, kita akan tentukan dimensi. Dimensi itu sebenarnya cuma melihat berapa banyak vektor yang menjadi basis. Itu yang kita katakan sebagai dimensi. Ya. Jadi kalau ada V1 sampai dengan Vn yang jadi basis, maka dimensinya adalah N. Kalau bentuk tak hingga gini, maka dimensinya adalah tak hingga. Kalau V-nya cuma ruang vektor 0, maka dimensinya adalah 0. Ya, suatu ruang vektor yang berdimensi N, kalau banyaknya vektor itu lebih dari N, dia nggak akan bebas linier. Sebaliknya, kalau banyaknya vektor dalam himpunan tersebut kurang dari N, dia nggak merentang. Jadi, sebuah basis itu sebuah basis dari ruang vektor yang berdimensi hingga, jumlah vektornya itu akan sama dengan jumlah dimensinya. Jadi kalau di R3 yang membentuk menjadi basis itu pasti cuma terdiri dari 3 buah vektor. Kalau lebih dari 3 dia nggak bebas linier, kalau kurang dari 3 dia tidak merentang. Jadi yang Anda cek itu perlu yang hanya itu saja. Terus kalau kita sudah dapatkan bahwa ruang vektornya berdimensi N, jumlah vektornya sama dengan N, maka nanti ngecek untuk basisnya cukup salah satu aja, bebas linier atau merentang, nggak usah kedua-duanya. Contoh ya, 1001 itu basis R2, maka dimensinya adalah 2. Nah kalau ini, jika S sama dengan 1,1, dia basis bukan? Bukan, karena apa? Banyaknya vektor cuma 1 di R2, jadi dia nggak merentang. Nah, jadi kalau nggak merentang, berarti dia pasti bukan merupakan basis. Sebaliknya, kalau ada vektor di R2, banyaknya vektor ini ada 3, dia juga bukan merupakan basis. Kenapa? Karena nggak bebas linier. Ya, kalau bebas linier, itu kan nggak boleh lebih besar ya. Jadi kalau kondisi Anda ditanya gini nih, Anda tinggal jawab aja bahwa dia bukan merupakan basis. Karena banyaknya vektor itu lebih banyak daripada dimensinya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk materi yang ada.